Ya, kali ini saya akan mencoba gerebek toko atau geledah toko yang follower Instagramnya udah hampir 35.000. Ya, gimanakah tokonya? Langsung saja ke TKP. Ikuti ya. Karena deket dah. Nosok meli di misalkan saya di atau karena itu. Ya, kali ini saya bersama ownernya Adstore. Ya, boleh perkenalan dulu, ah. Boleh, nama saya Diki Irawan. Saya berasal dari Cipanas. Tempat lahir di Cianjur. Ini ya pertama saya kan kenal Adstore itu dari online. Ya. Kenapa nih, ujuk-ujuk pengen bikin tokonya gitu? Kan pendapatan kebanyakan di online. Nah, kenapa bikin yang tokonya? Jadi pertama-tama saya buat toko itu supaya dibilang sama customer itu kan supaya gak goib gitu. Jadi adalah gitu bentuknya, misalkan saya buka toko online kan harus ada berupa misalkan toko-toko ada barangnya gitu kan, jadi nyata gitu ada tokonya di sini, jadi offline juga ada, jadi ya menjaga silaturahmi lah, offline bisa online bisa gitu. Jadi intinya mah online bisa, offline bisa kan ya? Ya. Kalau boleh tahu nih ya, ini apa? Ini lokasinya di mana? Di Jalan Balakang, Jagal, perempatan pertigaan lah, Beti juga kelihatan. Oh, langsung ya itu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu ya, kenapa pertama kali ngambil nama Adstore? Itu ada kisahnya atau ada apanya gitu? Kenapa ngambil nama Adstore? Adstore itu kisahnya dari nama saya sama istri waktu itu, waktu masih pacaran kan. Nama singkatan itu A itu kan Anissa, itu istri saya. Nah, D-nya itu Diki gitu. Jadi Anissa Diki Store gitu. Oh, baru tahu saya, berarti singkatannya dari nama Ya. AA sendiri sama nama istri. Ya. Kalau itu pan ini ada Adstore 12 ya? Ya. Itu 12-nya tanggal jadian apa gimana? Asalnya Adstore 07 itu Ya. tanggal jadian kan. Tapi akunnya kebenat ya, paksa saya kan ganti lagi akun baru, jadi namanya yang 12, asalnya Adstore 07. Tapi ini yang 12 itu apa itu? Ya 12 itu nomor ngarang lah itu. Kan kebanyakan itu kan dari supporter, itu kan ada pemain ke-12, ya saya pakein aja lah di angka 12. Kan ini ya pertamanya itu pasti uji coba-coba dulu ya jualan ya. Ya. Misalkan jualan sepatu tah. Kenapa langsung mulai ke jualan sepatu jualan online gitu? Kayak misalkan cobain dulu, misalkan jual barang teman atau gimana gitu. Kenapa langsung coba-coba jualan online aja gitu? Ya intinya itu kan dari jualan online itu kan intinya satu kan harus mencoba, jangan takut gagal gitu kan. Jadi saya mencoba online dulu kan nggak ada modal, nggak ada itu kan, jadi saya ikut dulu dropship ke orang lain lah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang itu banyak reseller gitu ngambil ke saya.
Jadi intinya sih saling membantu aja, saling mengajarkan lah gitu. Jadi saya buka toko waktu itu pertama kali buka online itu karena dulu kan di daerah sini kan belum banyak itu ya peminat. Jadi kan saya ngambilnya semua daerah dari Indonesia gitu yang lagi minat banyak. Lalu saya beraninya online soalnya di sini belum rame gitu. Nah sekarang rame-rame di sini, diramein lagi di sini gitu. Berarti pertama itu masih dropship ya, masih yang barang orang langsung jual. Tapi itu teh pertama kenal sama orang yang jualan itu teh gimana itu teh ya? Ya itu kan tadinya itu juga sama sih, merintis dari awal. Tadinya suka ambil sepatu dari pabrik gitu, diambilnya jadi misalkan ada sisa sepatu yang gagal kisi kan ada yang lecet-lecet kan. Nah suka kan di sana ada calo kan, suka bayar calo bisa 100.000 dijual lagi berapa gitu. Nah, saya tapi itu original. Nah misalkan ya kalau dihitung-hitung nih, yang beli di Adstore sebelum bikin toko ini udah berapa orang gitu semuanya? Alhamdulillah sih saya belum pernah ngitung orang sih, tapi saya mau berapa yang beli, insya Allah sih saya mah masih layanin aja gitu. Jadi soal yang beli itu saya nggak pernah dihitung gitu, soalnya kan kalau dihitung takutnya saya suka ada yang bilang pamer lah, apalah, sombong lah. Jadi saya mah segitu aja gitu, segitu aja gitu. Jadi standar lah. Kan ini tuh saya mau nanya ya, tadi tuh saya pertama datang ke toko teh lihat banyak stiker-stiker kayak toko kayak brand lokal gitu. Ya. Nah itu teh stiker teh itu tuh dikasih sama brand lokalnya, apa kita yang beli atau kita yang pengen ke brand ini ya kita chat dulu ke orangnya terus kita dikasih stikernya apa gimana itu teh? Kalau brand lokal itu saya kan dari awal merintis itu, troublemaker itu kan dari awal. Jadi saya sama ownernya itu kan dari nol, dari jualan baju harga 35.000 kan itu. Saya dari awal di lokal itu kan dari stiker-stikernya itu kan saya jadi udah akrab lah collab gitu. Jadi dia ngisiin barang di sini gitu sama kayak yang lain juga. Jadi ngikutin lah insya Allah. Ini juga baru beberapa, insya Allah selanjutnya bakal banyak juga sih. Jadi itu teh orang teh ikut jual apa yang ngambil barang dari dia gitu? Ya itu numpang jual aja, kalau misalkan dia gak ada uang paling saya bayarin, saling aja gitu kan. Ini ya kalau dilihat dari toko kan kebanyakan sepatu Adidas gitu yang second ya. Nah teh supply-nya dari orang emang udah kenal dari dulu apa emang supply-nya dari orang-orang yang sekarang gitu, yang misalkan ada yang jual butuh ambil apa emang dari orang-orang yang udah kenal aja gitu? Cuma kalau misalkan sepatu second itu main sama teman, jadi saya bagi dua, ngambil langsung dari thrifting di Kalimantan gitu. Jadi saya ngambil di thrifting Kalimantan gitu. Tadinya mau dijual sama teman saya di Tangerang, cuman kan dia produksian juga sih, jadi ada bosnya juga enak, disimpannya di saya. Kalau belum tahu Adstore coba di follow dulu ya IG-nya Adstore 12, nanti dipapang di pinggir. Nah buat ada nggak misalkan kan kita mau beli nih, kalau ke IG kan misalkan masih banyak yang ketimbun. Dan misalkan ada toko online yang lainnya misalkan Shopee, Lazada apa gitu, ada nggak? Saya sekarang buka di Shopee sama Bukalapak, tapi Bukalapak saya jarang buka sih, paling di Shopee aja sih saya. Kalau marketplace di Shopee aja, ntar cari aja Store 12 ada aku di Shopee, jadi ntar pakai sistem pembayaran COD bisa gitu, jadi bayar di tempat. Kan ini selama ini teh berkecimpung di dunia online nih Ya. Pernah nggak ngerekrut orang untuk buat ngebantuin atau gitu, apa kerja sendiri aja? Paling saya minta tolong ke teman sih, cuman sambil ngopi lah gitu, tambah bete-bete gitu. Paling packing barang gitu sama temen. Saya sebenarnya pengen sih punya karyawan, cuman kan saya belum kepikiran. Selama masih bisa sendiri ya kenapa enggak sendiri aja gitu. Ntar kalau misalkan emang udah benar-benar butuh, saya pasti ajak orang lain. Kan ininya
kan kebanyakan misalkan sekarang banyak misalkan ngambil Patagonia, TNF, apa sih apa ini teh Lacoste, terus apa Champion. Nah itu teh ngambilnya teh emang dari toko yang udah kenal, apa emang baru ambil langsung aja gitu? Kalau misalkan itu barang hijaunya paling itu barang PM-an buat yang misalkan buat yang standaran. Nah, kalau misalkan yang ori paling bisa PO. Kan ada konveksinya di Bandung itu, jadi saya kan udah langsung ambil. Kan ini kalau dilihat dari sini misalkan jualan tas, jualan jaket, jualan sepatu, jualan yang gitu ya. Nah ada lain nggak? Paling saya kemarin coba jualan casing HP sih. Nah, contohnya seperti ini, mana ya? Oh, yang ini kayak gini casing HP. Coba dilihatin aja. Ini hardcase tuh, hardcase custom ini gak bakal luntur gitu. Tadinya saya bikin kayak gini, cuma iseng, tapi alhamdulillah sih banyak juga yang minat. Nah, bagus ya. Gak bakal luntur. Nah, kan ini bikin case gini kan masih butuh waktu ya. Nah, perkiraan berapa lama gitu buat bikin case satu ini? Paling saya kan dikumpulin dulu yang PO, paling kan saya kos antara 1 minggu atau 2 minggu. Kalau pengerjaan seminggu sama pengiriman sih seminggu juga udah selesai. Cuman lamanya itu dari saya ngumpulin yang minatnya, yang list PO-nya gitu, yang orang yang mau ikutan bikin case-nya itu yang saya yang bikin. Kan ini misalkan kan kita teh juga suka buka PO nih Kak. Ya. Nah, itu teh sistem PO-nya gimana gitu PO itu sistemnya pre-order. Jadi kita order dulu, ngisi list itu, misalkan kita ada barang, cuman barang itu nggak ready gitu, jadi sistemnya barang itu masih ada di sana. Nah sistemnya itu jadi apa dibikin dulu, apa masih ada di luar kota atau luar negara gitu kan. Jadi sistemnya di order itu kita minimal DP dulu lah, itu buat tanda jadi. Nah udah DP kan nanti estimasinya ada yang 1 minggu, 2 minggu, 20 hari kan, itu beda-beda. Nah jadi sistem pre-order sih kayak gitu sih. Nah kalau udah sampai misalkan baru dilunasin. Kan ini harganya bervariasi ya, dari misalkan 50.000 sampai berapa ratus ribu juga ada. Nah barang apa yang paling mahal jual ke yang lain gitu? Harga berapa yang paling mahal jualnya gitu? Paling saya kemarin stok Adidas spesial yang Patrick itu banyak saya jual di harga 1.500.000 kayak gitu. Paling yang lainnya belum PO soalnya saya belum berani, soalnya kan tadi takutnya lama pre-order, saya mending langsung ready gitu, jadi enak. Terus kan misalkan di sini nih barangnya banyak ya, barang apa yang paling murah nih? Itu tas TNF saya ambil dulu ya. Tas kayak gini ini produk lokal sih, tapi cuma lumayan lah buat harga cuman 40.000 aja. Nih buat kalian yang mau pengen tas nih, ada berapa ini ya? 40.000 aja. 40.000 tuh buat ke toko 40.000 ya. Harga online beda lagi. Harga online beda lagi pasti. Nah berarti misalkan kita punya uang 40.000 juga udah pasti bisa beli barang kan ya. Nah buat misalkan boleh nggak sih misalkan kita datang ke sini terus kita lihat-lihat doang terus nggak beli gitu, boleh nggak? Boleh lah, namanya juga kan manusia harus bersosialisasi, harus bersilaturahmi. Sama saya yang misalkan ada nanya jangan nggak usah canggung, admin saya galak kok, saya baik. Jadi saya insya Allah di sini kalau saya silaturahmi, gak usah malu atau apa kesini. Kalau mau kesini itu jadi kesini aja, kayak si Akang ini kan, jadi kesini enak kan, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, di silaturahmi bareng.
pokoknya namun Kak Dima aya diskon aja. Mohon lah, insyaallah. Nih, buat pertanyaan terakhir ya. Masukan buat yang mau jualan online pertama gimana tuh? Ya intinya sama jangan menyerah, kan itu poin penting. Kedua jangan malu, kan biasanya yang pemula awal itu kan suka ada yang bully teman atau gimana. Yang ketiga intinya harus disiplin dan rajin posting, insya Allah kalau yang beli pasti ada. Dan kalau misalkan ragu, mending pakai Rekbal Shopee aja, itu kan gratis. Jadi intinya sih disiplin dalam hal apapun, dalam hal waktu, hal apapun, dan jujur juga itu. Dari saran dari saya, jangan menyerah. Terus jangan, pokoknya rajin posting aja lah, lalu sama bikin caption yang menarik. Ya udah, makasih Mbak.